ينفعنا وزدنا. طيب كيف حالكن أمهات؟ Alhamdulillah, Ustazah. Kaifa halukum Alhamdulillah. Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Kemarin kita sudah selesai ya ini pembahasan penjelasan ini, Umahat. Nah, sampai halaman 48 kemarin. Baik. Ya, sudah selesai ya. Berarti kita lanjut ke berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah dulu ya. Baik, kemarin kita masuk pada al-asmaul mabaniyat atau isim-isim yang mabani ya. Ada berapa isim yang mabani atau sebutkan isim yang mabani? Coba Umi Endar, silakan. Iya, Isim mabani. isim mabni ada 5 ya Ustazah ya. Boleh disebutkan. 1 isim domir, 2 isim isyarah, 3 isim mausul, 4 isim istifham, 5 isim syarat. Isim syarat. Baik, ahsanti barakallahu fiik, Masya Allah. Kemudian coba disebutkan contoh isim dhamir, umuwulan. Baik, Ustazah. Isim domir seperti ana, anta, anti, antuma, dan sebagainya. Kata ganti orang baik yang pertama, kata ganti orang kedua atau ketiga. Nah, ahsanti. Baik, coba disebutkan kata ganti orang pertama, uminani. Kata ganti orang pertama, ana sama nahnu. Mumtaz, ahsanti. Baik, coba disebutkan kata ganti orang kedua, Dokter Hela. Ya Ustazah, anta, anti, antuma, antunna. Ada berapa kata ganti orang kedua? 6. Ada 6. Baik. Ahsanti, barakallahu fiik. Coba Umi Anna disebutkan kata ganti orang ketiga. Ketika kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Nah, mumtazah, ahsanti. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang belum ditanya tadi? Siapa? Musafia ya. Musafia, coba sebutkan isim isyarah. Apa maksud isim isyarah itu apa? Miftah, Ya Ustazah, isim isyarah. Pengertian isim ini isyarah adalah hadani, haulai. nah, itu isim isyarah untuk apa, Umi? Hadani, haulai Eh, dipergunakan untuk mu, muzak. Mudzakkar. Mudzakkar. Kalau Mudzakkar. muannasnya, muannas yang dekat pakai apa? Hadihi, Mm-mm. hatani, dan haulai. Mumtazah, Masya Allah, barakallah fiik. Alhamdulillah, semuanya bisa menjawab ya. Jadi insya Allah eh, isim-isim yang mabni insya Allah bisa dipahami dengan baik. Bismillahi ta'ala. Baik, kita masuk pada berikutnya, dars berikutnya ya. Ini pembahasan fi'il, fil af'ali. Ya, pembahasan tentang fi'il. Kemarin pembahasan tentang isim itu udah kita lewati, ya ini isim yang mu'rab, kemudian isim yang mabni ya, udah lewat semuanya dan juga tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya juga sudah kita lewati. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan fi'il. Fi'il dilihat dari waktunya itu terbagi menjadi 3 macam ya. Terbagi menjadi 3 macam.
Yang pertama fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya, al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, fi'lul amri. Ya, bangunan atau yang madhi dan mudhari itu dia berupa apa? Sifat mausuf. Kemudian yang fi'il amr ini berupa mudhafun ilaih bangunannya. Kita lanjutkan pertama, yakni fi'il madhi atau al-fi'lul madhi. Pengertiannya fi'il atau kata kerja. Fi'il itu apa sih? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau. Kalau dalam bahasa Inggris itu past tense. Ya. Kemudian di sini contohnya kataba, telah menulis, qara'a, telah membaca, fataha, telah membuka, jalasa, telah duduk. Jadi fi'il madhi itu maknanya telah. Semua kegiatannya itu telah terjadi atau berlangsung. Kemudian pembagian fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ini ada pembagiannya, ya. Yang pertama ada fi'il madhi ma'lum, bentuk aktif. Yang kedua yakni fi'il madhi majhul atau pasif. Kalau aktif ini pelakunya diketahui. Kalau majhul atau pasif itu pelakunya tidak diketahui. Pelaku atau fa'il. Ya, fa'il diketahui. Kecilan. Ya, pelaku itu dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Nah, kalau majhul yang pasif ini kebalikannya. Fa'il atau pelaku itu disembunyikan atau tidak diketahui. Tidak diketahui. Contohnya ya, misalnya kataba menjadi kutiba. Sa'ala menjadi su'ila. Qara'a menjadi quri'a. Ya. Kalau yang maklum itu ada kata me di depannya. Menulis. Kemudian membaca. Nah, kalau ini disesuaikan ya, berarti kalau ini bertanya. Nah, kalau madhi majhul yang bentuknya pasif, majhul itu pasif, tidak diketahui pelakunya, itu ada awalan di. Kutiba, telah ditulis. Siapa yang menulis tidak diketahui. Kalau telah menulis di sini pelakunya siapa? Dia. Satu orang laki-laki telah menulis, kataba. Kemudian su'ila, telah ditanya. Siapa yang ditanya? Di sini tidak disebutkan. Quri'a, telah dibaca. Kemudian apa yang telah dibaca? Nah, ini juga disembunyikan. Kemudian futiha, telah dibuka. Syuriba, telah diminum. Fuhima, telah difahami. Nah, di sini semuanya fa'ilnya itu tidak diketahui. Baik, kita lanjutkan lagi keterangan ya. Kita baca keterangannya. Fi'il madhi ma'lum adalah fi'il yang berawalan fathah. Nah, contohnya tadi apa? Kataba. Jadi, setiap kali berjumpa dengan fi'il madhi yang harokat awalnya adalah fathah, maka dia disebut fi'il madhi ma'lum. Sedangkan fi'il madhi majhul adalah fi'il yang berawalan dengan dhammah. Contohnya tadi kata kutiba, ya. Kata apa menjadi kutiba. Nah, di sini kita lihat huruf awalnya adalah dhammah. Apabila kita menjumpai suatu kata
dalam Al-Quran yang dia termasuk dari fi'il madhi, dan di awal kata atau di awal hurufnya itu, huruf yang paling depan itu berharokat dhammah, maka dia pasti fi'il madhi majhul, ya. Kemudian yang ketiga, fi'il madhi ma'lum. Nah, cara menerjemahkannya adalah telah ya, sedangkan fi'il madhi majhul diterjemahkan dengan telah di. Jadi bedanya kalau ma'lum ya yang ada fa'ilnya itu yang tidak ada fa'ilnya itu di. Telah ditulis, telah dibuka, telah ditutup. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Rincian fi'il madhi. Fi'il madhi, baik yang maklum maupun majhul, dapat ditasrifkan menjadi 14 pola sesuai dengan kebutuhan dhamir yang berjumlah berapa? 14. Ya, kemarin kita udah belajar kan dhamir di isim yang mabni, pembagiannya seperti ini. Ada dhamir ghaib, ya, ada yang untuk lil mudzakkar, ini untuk muzakkar, kalau lil mu'annas untuk mu'annas. Untuk muzakkar itu ada 3, ya. Untuk mu'annas juga ada 3 yang ghaib. Kemudian mukhatab, lawan bicara kita. Kalau ghaib kemarin adalah kata ganti orang ketiga atau yang sedang dibicarakan. Kalau mukhatab itu lawan bicara, kata ganti kedua atau lawan bicara yang sedang kita ajak bicara di depan kita orangnya. Yakni ada lil muzakkar terdapat 3 dhamir, lil mu'annas juga terdapat 3 dhamir. Kemudian yang terakhir adalah mutakallim, al-mutakallimu atau mutakallimun. Ini juga sama. Muzakkar dan untuk mu'annas. Jadi untuk mutakalim yang sedang berbicara atau kata ganti orang pertama yang berbicara. Ini bisa digunakan untuk mu'annas dan muzakkar. Kalau mutakalim bentuknya mufrad itu memakai ana, itu bisa muzakkar, bisa mu'annas. Begitu juga dengan jamaknya, yakni nahnu, bisa untuk muzakkar dan mu'annas. Baik. Sekarang kita lihat di sini contohnya. Nah, ini kita mulai belajar tasrif, yakni masuk ke dalam ranah sorof. Ya, di sini rumusnya seperti ini. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini adalah rumus atau namanya wazan. Wazan atau timbangan. Fungsinya untuk apa? Untuk menimbang suatu kata. Misalnya kata kataba. Kata kataba itu kita timbang di rumus ini, ya. Misalnya kataba telah menulis. Dia seorang laki-laki telah menulis. Kaf ini sebagai fa fiilnya, ta sebagai ain fiilnya, kemudian lam sebagai ba sebagai lam fiilnya. Jadi kaf ini fa fiil, ta sebagai ain fiil, ba sebagai lam fiil. Semua kata itu bisa ditasrifkan di sini. Contohnya kata kataba. Kataba, kataba, katabu. Jadi semuanya hurufnya ini diganti. Yang fa, ain, dan lamnya. Adapun huruf tambahan seperti alif, isnan, ini tidak dibuang. Dia tetap. Ya. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabti, katabtuma, katabtum. Katabta, afan. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. 14 domir atau satu fiil kita tasrif ke 14 domir. Jadi yang difokuskan adalah hurufnya ini dimasukkan ke dalam wazannya. Sampai sini bisa dipahami, Umahat?
cara memasukkan suatu kata ke dalam wazan ini. Ya, ini kataba, fataha, doroba itu disebut dengan mauzun atau sesuatu yang ditimbang. Jadi kita misalnya punya rumus A tambah B misalnya ya, sama dengan AC. Jadi misalnya A, angka 1 kita menjadikan A, kemudian angka 2-nya B. Nah, ini hasilnya nanti menjadi bukan apa namanya? Bukan 3, tapi 1 dan kok C sini AB ya. 1 dan 2. Misalnya ini ya. Nah, misalnya untuk menimbangnya itu seperti itu. Jadi, yang kita lihat, yang kita fokuskan ada di fa fiil, ain fiil, lam fiil. Bisa dipahami sampai sini atau masih bingung? Jadi, semua kata, jika kita menjumpai fiil, ya, fiil madhi, itu semuanya bisa ditasrifkan ke dalam 14 dhamir ini. Ya, ini namanya tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu tasrif yang kita tasrifkan, yang kita timbangkan ke 18 dhamir, ke 14 dhamir. Kita coba dulu ya. Nah, sekarang ada kata tadi apa? Sa'ala. Sa'ala. Coba Dokter Hela ditasrif kata sa'ala ke dalam 14 dhamir. Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Sa'alata, sa'alna. Sa'alta, Sa'alat dulu. sa'alat, sa'alata, sa'alna. Naam. Sa'alta, sa'altuma, sa'altum. Hasan. Sa'alti, sa'altuma, sa'altunna. Tu, sa'alna. Nah, mumtazah, Masya Allah. Hasan. Nah, itu ya tasrifan lughawinya dari kata sa'ala. Mumtaz. Hasan. Baik, coba berikutnya. Ummu Sofia, ada? Ada Ustazah. Doroba. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobatna. Dorobata, dorobatuma, dorobatum. Dorobati, dorobtuma, dorobatunna. Dorobatu, dorobatna. Hasan. Baik. Uminani, coba sajada. Sajada itu bersujud. Sajada, sajada, sajadu. Sajadat, sajadata, sajadena. Sajadata, Sajadta, nggak usah dikolkolahkan, nggak apa-apa. Sajadta. Gitu. Sajadta, sajatuma, sajatum. Sajati, sajatuma, sajatunna. Sajatu, sajalna. Sajadna. Dan Oh, lamnya ganti sajadna. tes. Ya. Nah, ahsanti, barakallahu fiik, Masya Allah. Berikutnya, tadi siapa Umi Nani ya? Umi Endar. Umi Endar kata nazoro. Nazoro. Nazor itu melihat. Nazoro, nazoro, nazoru. Nazarna, nazarat, nazorot, nazarta, nazarna. Terus nazarta, nazartuma, nazartum. Laisa za, tapi zo. Zo Umi. Nazor. Zo. Bukan zal. Bukan. Jadi nazorota, nazortuma. Bukan nazar ya, nazor ya. Nazor, melihat. Balik lagi ya Ustazah ya. Diulang dari nazorta. Nazorta, nazorna, Nazortuma. nazartuma, nazortum. Taib. Nazarti, nazorti, nazorti, nazortuma, nazortunna.
Ahsan. nazortu, nazorna. Ahsantina, barakallahu fik. Baik, berikutnya Umi Wulan, kata hadoro. Hadoro itu telah hadir. Fadoro. Fadoro, fadoro, Hadoro, bukan fa, Hah? ha. Oh, apa? Hadoro. Baik, hadoro. Baik. Hadoro, hadoro, hadoru, hadoru, hadorot, hadorota, hadorna, Mumtaz. hadorta, hadortuma, hadortum, hadorti, hadortuma, hadortunna, hadortu, hadorna. Nah, Masya Allah, Mumtaz. Ahsanti, barakallahu fik. Baik, berikutnya Umi Anna, kata tolaba. Tolaba, tolaba, tolabu, tolabat, tolabata, tolabna. Tolabata, tolabatuma, tolabatum, tolabati, tolabatuma, tolabatunna. Tolabatu, tolabna. Ahsan, naam, Mumtaz. Baik, berikutnya Umi siapa ya? Nomor berapa tadi? Umi Miftah. Qoro'a. Qoro'a setelah membaca. Qoro'a. Mm-mm. Qoro'a, Qoro. qoro'a, qoro'u. Qoro'at, qoro'ata, qoro'na. Qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum. Qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna. Qoro'tu, qoro'na. Mumtazah, Santi. Masya Allah, barakallahu fik. Berikutnya, kata fataha. Telah dibuka atau telah membuka. Silakan nomor 8, Dokter Dewi. Baik, Fataha. fataha ya. Fataha, fataha, fatahu, fatahtu, fatahta, Coba fatahna, diulang. Coba diulang lagi. Fatahat. fatahat, Mm-mm. fatahat, fatahta, Fatahata. fatahata, Hmm. fatahna, Fatahna. fatahna, Ahsan. fatahta, fatahtuma, fatahtum, Mm-mm. fatahti, fatahtuma, fatahtunna, Mm-mm. fatahtu, fatahna. Mumtazah, Masya Allah, Santi, barakallahu fik. Baik, berikutnya kata zahaba. Umi siapa? Umi Yesi. Zahaba. Zahaba. Zal ya ini. Zahaba. Telah pergi. Mm-mm. Zahaba, zahaba, Nah, fazahba, fazahal. fa-nya ditinggal Umi. Jadi fa-nya dimasukkan ke dalam zahaba. Tulis ini dah biar. Zahaba, zahaba, zahalu, ya. Zahabu. Zahabu, Mm-mm. zaalat, Zahabat. zahabat, Mm-mm. zaalta, fa'alatu, Zahabata. zahabata, Mm-mm. fa'alazza, Zahabna. zahabna, Mm-mm. zahabta, Mm-mm. zahabtuma, Mm-mm. zahabtum, Iya. zahabti, Mm-mm. zahabtuma, Mm-mm. zahabtuna, zahabtu, zahabna. Nah, coba diulang yang ini, yang domir goibnya. Zahaba. Zahaba, zahaba. Panjang. Zahaba. Oh,
zahaba, zahaba, Mm-mm. zahab, zahab, zahab lu ya. Zahabu. Oh, zahabu, Mm-mm. Coba sekali lagi. Zahaba, 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 zahabu. zahaba, zahabu, Nah, sekali lagi. Zahaba, zahaba, zahabu. Jadi yang pertama zahabanya ini zahaba, ada dua. Yang pertama zahaba, baknya dibaca pendek, ya, lamnya karena nggak ada alifnya. Yang kedua, lam fiilnya dibaca panjang karena setelah lam ada mat atau alifnya ya. ya, Zahaba. Nah, gitu. Coba diulang lagi. zahaba, zahabu, zahab, Lah, lah. Zahaba. zahaba, zahabu, Nah, coba sekali zahaba, lagi diulang. zahaba, zahaba, zahabu. Nah, Mumtaz Ahsan. Terima kasih, Ustazah. Lagi satu lagi Pak. Yang mana? Zahab, zahabat, zahabat Zahab, masih yang goibah. oh, zahab, zahab, Zahabat, zahab, zahabat. Taknya sukun. zahabat, oh, zahabat aja ya, Umi. Zahabat. Zahabat, Terus lanjut. Zahabata. zahabata, Zahab, zahabna, zahabna. zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Nah ya, Masya Allah. Akhir-akhir lancar ya, Masya Allah. Barakallah fiik. Jadi, Ummahat yang perlu diperhatikan itu di fa'ain lam fiilnya. Adapun ada huruf setelahnya, misalnya di sini ada alif ya, ada alif, kemudian ada wawu, ada alif lagi, kemudian ada tak sukun, ada alif, ada nun, ada tak mutaharikah atau tak yang berfathah, kemudian ada tuma, domirnya ya, kemudian ada tum, ti, tuma, tunna, na, ini dia tetap. Jangan apa maksudnya jangan dihilangkan atau jangan bingung. Jadi yang diperhatikan itu yang ini. Fa, fiil, ain, fiil, lam, fiil. Yang berubah itu ini aja. Baik, masih bisa meraba-raba ya insya Allah. Itu tadi adalah contoh dari tasrif lughawi ke-14 isim dhamir. Baik, kita baca. Keterangan. Kata kerja dalam bahasa Arab selamanya pasti bersatu atau bersambung dengan dhamirnya, yakni subjek. Jadi, kalau ada kata kerja, pasti di dalam kata kerjanya itu ada fa'il atau subjek atau pelakunya. Ya. Contohnya, tadi yang udah kita tasrif itu misalnya kata zahabtu. Nah, tu di sini ada namanya domir, ya. Domirnya apa? Ta'u fa'il. Saya, maknanya adalah saya. Tu, ya. Maknanya adalah saya. Bukan kita baca ana zahaba. Bukan, tidak seperti itu, ya. Kalau zahaba sendiri di sini, nanti di sana maknanya adalah dia, seorang laki-laki, telah pergi. Kemudian kata zahabta, ya, zahabta. Engkau telah pergi. Nah, di sini ada kata, ada huruf ta. Ya, ini tak mutaharihah. Mutaharihah. Ta yang berfathah. Ini sebagai fa'ilnya. Jadi bukan dibaca anta zahaba, tapi zahabta. Zahabta. Ya, itulah ringkasnya bahasa Arab ya. Jadi kalau terjemahannya dalam bahasa kita terdiri dari 3 kata. Engkau telah pergi. Kalau untuk bahasa Arab itu ringkas, zapta. Nah, di situ artinya adalah engkau telah pergi. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah engkau. Kemudian zahabna, kami telah pergi. Subjeknya mana? Subjeknya adalah kami, kata na. Nah, di situ. Jadi tu, ta, dan na di sini ketika kita memasukkan suatu fiil ke dalam tasrif tasrif lughawi, ini jangan dihilangkan. Jadi yang kita fokus adalah di fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya. Ya, zal di sini sebagai fa fiil, kemudian haknya sebagai ain fiil, ba-nya sebagai lam fiil. Kita lanjutkan lagi ya.
Nah, kemudian sama fiil madhi majhul juga dapat ditasrifkan sebagaimana fiil madhi maklum yang di atas ya. Nah, di sini nanti ada latihannya. Baik. Sebelum kita masuk ke latihan, sampai sini Ummahat bisa dipahami tentang fiil madhi ya. Pada bagian pertama di fiil madhi. Jadi, kesimpulannya fiil madhi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama fiil madhi maklum ya, seperti yang kita tasrif barusan tadi, kataba, sa'ala, qara'a, fataha ya, dan lain sebagainya. Kemudian fiil madhi majhul yang mana awal dari harokat sebuah fiil madhi majhul adalah dhammah. Kemudian harokat sebelum huruf terakhirnya adalah kasroh. Contohnya apa? Kutiba, su'ila, kuri'ah, futiha. Nah, misalnya dalam Al-Quran kita menemukan futihat abwabuha. Futihat telah dibukakan pintu-pintu. Ya, ada itu di surat Al-Qamar ya kalau nggak salah. Futihat abwabuha. Nah, di situ futihat termasuk dari isim madhi majhul. Baik, ada yang mau tanyakan? Silakan. Sudah bisa dipahami atau masih bingung, Ummahat, untuk mentasrifkannya tadi ke dalam fi'il yang madhi maklum? Nanti madhi majhulnya insya Allah kita latihan di sini. Insyaallah bisa, Ustaz. Insya Allah ya, taib. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya, taib. Nah, karena tadi yang ini, yang maklumnya sudah latihan, sekarang kita latihan ke mana? Ke ini, ke majhulnya. Sebentar. Ini Umi Aramuni atau Liba Kokul Ria Futiha. Taib. Ini juga sama, ya. Berarti nanti yang dirubah itu fa sama ain fiilnya. Ya. Futiha, fu'ila, 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 fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Coba, bingung nggak? Nah, kira praktek satu-satu sekarang. Dokter Hela coba dari fa'ala dulu, dirubah ke fa'ala fu'ilu, menjadi fu'ilu. Yang tadi Ustazah kan? Fu'ila. Iya, fu'ila. Coba ini dibaca fu'ila. Dimajhulkan. Sampai Fu'ila. 14 domir. Oh iya. Ininya fu'ila Ustazah. Fu'ila aja. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Hasan. Tapi berikutnya. Musafia, fu'ila lagi. Semuanya kita di fu'ila ya. Semua latihannya di fu'ila dulu. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'iltum, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, baik. Umi Nani. Ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, berikutnya Umi Endar. Ya Ustazah. Fu'ilat,
fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilta, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Ahsanti, Masya Allah. Lanjut berikutnya. Umi siapa? Umi Wulan. Baik. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Ahsan. Nah, Masya Allah. Lanjut Umi Anna. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'ilata, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Ahsan. Masya Allah. Taib. Lanjut. Umi Miftah. Nah, Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. nah, ahsanti, Masya Allah. Berikutnya, Dokter Dewi. Ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'iltu, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, ahsan, Masya Allah. Berikutnya, Umi Yesi. Fu'ila, fu'ila, fu'alu, fu'al, fu'ilat, Fu'i. Fu'ilu. Coba diulang lagi fu'ilunya. Fu'ilu. fu'ilu, Mm-mm. fu'ilat, fu'al, fu'ilata, fu'alna, Fu'il. fu'alta, Fu'ilna. fu'ilna, Mm-mm. fu'ilna, fu'ilna, Fu'ilta. fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'altum, Fu'iltum. fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, Santi, Masya Allah. Baik. Sudah semuanya sampai sini ini ya, saya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ini. Kata kuria berarti Dokter Hela lagi. Kuria. Kuri'a, kuri'a, kuri'u, kuri'at, kuri'ata, kuri'na, kuri'ta, kuri'tuma, kuri'tum, kuri'ti, kuri'tuma, kuri'tunna, kuri'tu, kuri'na. Nah, Mas San. Nah panjang enggak panjang Ustazah ya. Nah, Kurina. Kalau yang kurina, yang kami itu panjang. Kurina, gitu. Baik, lanjut. Berikutnya, futiha. Futiha, futiha, futihu, futihat, futihata, futihna, futihta, futihtuma, futihtum, futihti, futihtuma, futihtunna, futihtu, futihna. Masya Allah, Santi. Lanjut kata duriba. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu,
Duribna. Ahsan, Masya Allah. Su'ila. Saya Ustazah. Ya, Umi Endar. Ya. Su'ila ya. Su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna. Terus su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Ahsan. Ilna. Nah, Masya Allah. Lanjut, berikutnya kata umiro, telah diperintahkan. Oh ya, tadi artinya ya, ini ya, ini telah dibaca. Telah dibaca. Kemudian futiha, telah dibuka. Duriba, telah dipukul. Suila, telah ditanya. Kemudian umiro, telah diperintahkan. Telah diperintah. Baik, lanjut berikutkan kata umiro. Umi Wulan. Baik. Umiro ya. Bismillah. Umiro, umiru, umirat, umirota, umirna, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma, umirtunna, umirtu, umirna. Masya Allah, Stan. Baik, kata muni'a. Mau ngasih sesuatu apa? Ini anak ya? Iya. Muni'a, muni'a, muni'u, muni'at, muni'ata, muni'na. Muni'ta, muni'tuma, muni'tum. Muni'ti, muni'tuma, muni'tunna. Muni'tu, muni'na. Ya, telah apa? Dicegah atau dihalangi. Baik, kata zulima. Umi Miftah. Telah didolimi ya. Zulima, zulima, zulimu, zulimat, zulimata, zulimna, zulimta, zulimtuma, zulimtum, zulimti, zulimtuma, zulimtunna, zulimtu, zulimna. Ahsan, Masya Allah, Mumtazah. Berikutnya kata ulima. Dokter Dewi? Ulima, ulimu, ulimat, ulimata, ulimta, ulimna, ulita, ya, ulita, ulituma, ulintuntum, Nah, ta dulu. Laki-laki dulu berarti ulim tum. Ya. iya, ulintum, Hmm. uliti ya, Anti. Nah, ulimti. ulinti, ulintuma, ulintun, Nah, ulimtunna. ulintunna ya, ulintu, ulintuna, Ulimna. Nahnu. ulimna ya, ulimna. Masya Allah. Insya Allah lancar. Dokter lagi di jalan ya? Iya, lagi jalan. Insya Allah fi amanillah. Baik, sekarang Umi Yesi. Kata sumi'a. Sumi'a apa? Sumi'a itu telah didengar. Sumi'a. Sumi'a, sumi'a, sumi'u, Jalan yang ketiga ya, biasa. sumi'at, sumi'ata, sumi'ana, Coba diulang lagi. Yang anti ya. Coba yang anti. Sumi'at. sumi'at, sumi'ata, Sumi'ata.
sumi'ata, sumituma, Sumi'na, sumi, sumi'na. sumi'na, Nah, sekarang sum, anta. sumituma, Nah, anta sumi'ta. sumi, sumi, sumita, Mm-mm. sumituma, Mm-mm. sumitum, sumiti, sumituma, Sumi'tum. Nah, sumi'tum, sumi'ti ya. Mm-mm. sumituma, sumitunna, Mm-mm. sumitu, sumi'na. Ahsana, Masya Allah. Taza barakallahu fiq. Tapi Masya Allah sudah lancar semuanya ya tasrifan. Nah, ini kenapa dilatih untuk satu-satu. Jadi uh, teman yang mendengar itu kayak buat murojaah lagi. Oh, sambil mengikuti ya. Memang di mute di sini. Tapi insya Allah semuanya pada mengikuti. Jadi kayak lisan kita itu antara lisan sama ingatan untuk memasukkan ke dalam rumus atau wazan atau timbangan itu kayak bisa bekerja sama gitu. Insya Allah. Barakallahu fikuna jami'an. Tapi sampai sini tasrifan ini ada yang ditanyakan? Umahat tentang fi'il madhi. Apakah fi'il madhi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah fi'il madhi itu selalu fa'ala? Nah, tidak ya, tidak selamanya fa'ala. Nanti kita temui yang fa'ila. Yang ain fi'ilnya itu berharokat apa? Kasroh. Ya, berharokat kasroh. Nah, nanti sebenarnya pembelajarannya pada ilmu shorof ya, pada ilmu shorof. Jadi fi'il itu nanti tidak hanya mujarad saja, tidak hanya apa namanya yang terdiri dari 3 huruf. Itu nanti pada pembahasan di tasrif ya, pelajaran tasrif. Jadi fi'il itu ada yang sulasi, ada yang rubai. Ini gampangannya. Tasrif. Ini ya, ada yang sulasi. Sulasi yang sedang kita baca ini qoro'a, mana yang bangunan katanya terdiri dari 3 huruf. Ada yang rubai. Ini buat pengetahuan aja. Nah, nanti sulasi itu ada yang dibagi lagi mujarrad namanya. Ya, yang ini mujarrad, sulasi mujarrad terdiri dari 3 huruf. Ada yang mazid. Mazid ini artinya nanti tambahan, ada tambahannya. Nah, kalau yang mujarrad ini berarti 3 huruf, berarti ini huruf aslinya. Ya, fa'ala, misalnya roja'a, jalasa, ini semua huruf asli. Nah, nanti ada mazid, sulasi mazid, yakni ada tambahan. Nanti mazidnya itu ada yang ditambah dengan 1 huruf, namanya biharfin, kemudian ditambah 2 huruf, sampai ditambah dengan 3 huruf. Biharfin, biharfain, dan bi salasati ahrufin. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas ini untuk pengetahuan. Dan kita masih sampai di sini. Sulasi, tasrif yang sulasinya adalah sulasi mujarrad. Contohnya doroba, mana'a, fataha, dan yang telah kita baca ini. Ini semuanya adalah sulasi mujarrad. Fi'il yang bangunan katanya terdiri dari 3 huruf asli. Ya, ini adalah huruf asli. Seperti itu. Oh, selesai sudah pembahasan fi'il madhi. Ya. Nah, di sini nanti fi'il madhi ini wazan ya. Oh, sini. Ada yang fa'ala. Ada yang fa'ala. Ada yang fa'ila, ada yang fa'ula, ada yang gini. Fa'ala. Jadi fi'il madhi itu nanti ada fa'ala. Kemudian ada yang fa'ilah. Ada yang fa'ula. Jadi fi'il madhi itu yang maklum ya, ada fa'ula. Ada 3 ini. Jadi kalau ketemu dalam Al-Quran, ya, timbangan katanya fa'ala, fa'ila, fa'ula, maka ini adalah ciri dari fi'il madhi. Ya, misalnya kalau kata fa'ala, tadi banyak ya fa'ala ya. Kataba, fataha, kataba. Ain fi'ilnya berupa
huruf yang berharokat fathah. Kemudian kata fa'ila, misalnya syariba, setelah meminum syariba. Syariba. Nah, ini ain fiilnya huruf keduanya atau huruf ain fiilnya adalah kasroh. Kemudian wazan faula, misalnya jamula. Jamula ini biasanya kalau wazannya atau timbangannya faula ini nanti artinya adalah sifat. Misalnya indah, telah baik, hasuna. Nah, hasuna ini juga berarti itu sifat ya, telah baik. Ini telah cantik atau indah. Baik. Nah, ini dia adalah wazan-wazan untuk fi'il madhi maklum. Jadi, dia tidak hanya berwazan fa'ala, tapi ada fa'ila, ada fa'ula. Kalau melihat dalam Al-Quran atau hadis yang timbangan katanya mirip dengan tiga ini, sudah dipastikan bahwa ini adalah fi'il madhi maklum, ya, fi'il madhi maklum. Adapun yang majhul ya itu sama ya. Adapun yang majhul itu sama. Ya, di depannya itu selalu apa? Berharokat dhammah. Baik, pembahasan fi'il madhi insya Allah lebih mudah ya. Nah, fi'il madhi nanti termasuk dari bagian fi'il-fi'il yang mabni. Kalau isim kemarin kita udah belajar isim yang mu'rob dan fi'il yang isim yang mabni ya. Yang mu'rob ada 9, yang mabni ada berapa? Ada 5. Ada 5. Iya, ada 5. Baik. Ada pertanyaan? Besok pekan depan insya Allah kita lanjutkan di fi'il mudhari ya, insya Allah ta'ala. Nah, nanti kalau udah ini kan tasrif ini ya, tasrif lugawi. Nanti ada lagi namanya tasrif istilahi. Jadi kita mentasrifkannya itu dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, kemudian ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim makan, isim alat, ya. Seperti itu. Ini alhamdulillah fi'il madhi tasrif lugawinya semuanya udah lancar, Masya Allah. Ustazah, jadi wazannya harus dihafal ya? Ya, betul. Wazannya harus dihafal karena untuk mengetahui nanti di apa di fi'il mudhari'nya ya, di fi'il mudhari'nya. Nanti untuk fa'ala itu ada 3 gandengannya, ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Ya, jadi bentuk mudhari'nya itu beda. Maka kalau bentuk mudhari'nya beda, nanti fi'il amrnya juga berbeda. Seperti itu. Ada yang jadi kita fokusnya itu di ain fiilnya. Kita lihat di situ perubahan di ain fiilnya. Ya, kalau kita udah fokus pada perubahan ain fiilnya, insya Allah di situ kita akan mudah menentukan. Misalnya fiil ini wazannya pakai yang mana. Nanti insya Allah pekan depan ya kita ini ya ke wazan fiil madhinya. Sampai tapi ini setelah menunggu mudhari selesai karena nanti ada hubungannya. Ada hubungan antara fi'il mudhari sama fi'il apa tadi? Madhi untuk tasrifan wazannya. Biasanya kalau di awal-awal belajar itu tasrif itu yang untuk memasukkan kata dalam timbangannya, dalam rumusnya itu yang agak belibet. Tapi kalau sudah terbiasa, oh ini kayak lisan sama konsentrasi kita itu
kayak berkesinambungan. Insya Allah seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, nanti misalnya wazannya itu, Ana tuh pernah menulis nanti ini ya, fa'ala yaf'ulu. Nah, ini kita lihat ain fiilnya ketika di madhi itu fathah, di mudhari'nya dhamma. Karena kita belum membahas mudhari' ya, nanti kayak nyambunginnya tuh agak susah. Terus kemudian yang kedua misalnya wazannya lagi sama fa'ala, tapi mudhari'nya berbeda. Fa'ala. Fa'ala. Misalnya fa'ala yaf'ilu. Nah, kita lihat coba, kita tengok. Ain fiilnya di sini apa? Kasroh. Yang di pertama tadi itu apa? Dhammah. Terus kemudian yang ketiga, nanti ada lagi itu wazan fa'ala yaf'alu. Beda lagi. Padahal madinya sama. Nah, nanti ada kata kunci untuk mengetahui ini masuk fi'il mudhari yang mana ya. Yang pertama fi'il mudhari'nya berwazan ain fi'ilnya ini dhammah. Kemudian yang kedua ain fi'ilnya adalah kasrah, yang ketiga adalah fathah. Terus kemudian yang keempat fa'ilah. Nah, ini baru berubah ain fi'il di fi'il mudhari, fi'il madhinya adalah kasrah. Kemudian mudhari'nya adalah yaf'alu. Yaf'alu. Fa'ilah yaf'alu. Kemudian yang kelima, nah ini tadi fa'ula. Ini nanti banyak ke sifat ya. Fa'ula yaf'ulu. Ain fi'ilnya dhammah. Kemudian yang terakhir, ya untuk sulasi mujarrad ini cuma ada 6 wazannya, timbangannya. Fa'ila. Nah, kita lihat ini sama dengan yang keberapa tadi, keempat. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Ini ain fi'ilnya sama ya, di madhi maupun mudhari berharokat kasroh. Nanti insya Allah akan depan diberikan penjelasan lagi di wazan ini. Nanti fi'il-fi'il apa yang masuk ke dalam fa'ala yaf'lu. Tapi baiknya ini kita membahasnya setelah fi'il mudhari. Kan besok fi'il mudhari ya pekan depan. Nah, nanti kita ulangi lagi yang ini, wazannya ini. Jadi rumus untuk sulasi mujarrad yang sedang kita pelajari itu ada 6 ini, ummahat, untuk tasrifannya. Untuk rumusnya afan, rumus wazannya. Nah, yang tadi kita tasrif ke 14 domir itu namanya tasrif lughawi. Jadi kita tasrifkan ke 14 domir huwa sampai nahnu itu namanya tasrif lughawi. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, misalnya dalam Al-Qur'an ya. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim di surat Al-Baqarah itu ayat 6 ya. Innalladzina kafaru sawa'un, kata kafaru. Nah, itu adalah fi'il madhi dhamir apa? Dhamir hum dari kata kafaro. Kafaro, kafaro, kafaru. Ya, innalladzina kafaru boleh nanti dilihat di surat apa tadi? Al-Baqarah, innalladzina kafaru ayat 6 ya. Al-Baqarah ayat 6. Nah, itu ada kafaru, itu adalah tasrifan fi'il madhi domir hum. Kafaru, kafara, kafaru. Kafara yak kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru. Ini ya, nanti dia masuknya wazan ke sini. Kafaro yakfuru. Kufur. Terus misalnya lagi apa ya? Di surat Abasa itu yang duril insan. Yang duril ya, yang duril.
Itu ini deh, apa namanya, Afan? Mudhari ya. Yang hmm, nah, lagi di Al-Mutaffifin. Eh, Ta'rifu, ta'rifu, ta'rifu. Itu juga mudhari ya, ada tak mudhari'ahnya, arafah. Taib. Intinya, kalau bertemu dengan fiil-fiil maldi dalam Al-Quran, wazannya ini apa? Fa'ala, fa'ila, fa'ulu. Awalnya fathah, ya, kemudian eh, diakhiri dengan fathah juga, dan dia terdiri dari 3 huruf. Ya, ini untuk yang domir, misalnya domir huwa, ana, nahnu, yaitu semuanya kan 3 huruf ya. Itu masuknya ke fiil maldi. Baik. Itu aja ya pelajaran hari ini, Ummahat. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Jika masih ada yang bingung, silakan ditanyakan di grup. Tidak apa-apa, nanti insya Allah kami jawab. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Naftam bihamdallah wa du'ai kafaratul majlis. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ajar Ustazah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikuna jami'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musofi. Ya, Umi, jazakallah khairan katsiran atas kehadirannya semua. Izin live. Barakallahu fikunna jami'an. Amin.